Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Hairunisa dengan NIM C2086207003. Saya adalah mahasiswi dari semester 6 di Prodi PG PAUD non-reguler di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai perlibatan orang tua dan juga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini di RA Ansarullah. Adapun materi yang akan saya bahas di sini, saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hasil observasi. Hasil observasi ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perlibatan orang tua dan juga masyarakat yang terjadi di RA Ansarullah, tentunya dalam seluruh aspek pendidikan anak usia dini. Yang kedua mengenai masalah. Dalam hal ini, permasalahan mengenai pelibatan orang tua akan dibahas. Dan yang ketiga ada saran dan solusi. Saran dan solusi ini dijabarkan dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ada tindak lanjut yang akan diambil oleh pihak sekolah. Oke, kita langsung masuk ke hasil observasi. Poin yang pertama yaitu perlibatan secara umum. Saya bagi menjadi 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan komunikasi 2 arah, kegiatan keorangtuaan, dan juga kegiatan belajar di rumah. Untuk kegiatan komunikasi 2 arah, di RA Ansarullah sudah bisa dikatakan baik gitu. Karena di sini ada bagaimana sekolah itu mengunjungi rumah peserta didik, terus adanya percakapan, perkembangan, dan juga ada pertemuan terencana. Jadi untuk kunjungan rumah biasanya dilaksanakan ketika ada orang tua ataupun anak yang sedang sakit gitu. Jadi ada program khusus untuk kunjungan rumah ketika ada yang sakit gitu. Selain itu, kunjungan rumah juga dilaksanakan ketika ada anak-anak yang dalam tanda kutip mogok gitu, mogok dalam belajar, mogok dalam sekolah gitu. Jadi pihak sekolah itu mendatangi rumah anak tersebut gitu. Dan di sana ada kegiatan komunikasi 2 arah. Bagaimana orang tua menjelaskan permasalahan yang ada, bagaimana pihak sekolah dan juga orang tua itu mencari solusi untuk permasalahan itu. Dan untuk percakapan via WA group di sini seluruh percakapan, entah itu informasi, perkembangan anak dan lain sebagainya itu diinformasikan melalui media daring gitu. Jadi ini fleksibel, bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi ketika orang tua membutuhkan guru, komunikasi tetap bisa berjalan. Dan begitu juga sebaliknya ketika guru atau pihak sekolah itu ingin memberikan informasi atau ingin mendiskusikan sesuatu, itu bisa secara fleksibel. Dan bukan hanya itu, pertemuan terencana juga secara offline sering dilaksanakan. Pertemuan seperti ini biasanya diadakan selama 3 kali dalam 1 semester. Yang pertama itu di awal semester, tentunya menjelaskan mengenai rencana, program-program, kegiatan-kegiatan gitu yang akan dilaksanakan oleh sekolah gitu. Dan yang kedua itu di tengah-tengah semester ini biasanya merencanakan kegiatan-kegiatan gitu antara orang tua, guru, dan juga anak-anak gitu. Lalu di akhir semester biasanya akan dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah terencana gitu. Yang kedua ada kegiatan keorangtuaan. Sangat disayangkan di RA Ansarullah ini tidak ada kegiatan parenting gitu. Tidak ada kegiatan untuk sosialisasi mengenai pola asuh dan lain sebagainya untuk orang tua gitu. Jadi tidak ada sosialisasi atau pendidikan keorangtuaan gitu. Hanya saja dalam di RA Ansarullah ini kegiatan keorangtuanya itu lebih kepada kegiatan bonding atau pendekatan antara orang tua, anak, dan juga sekolah gitu. Seperti ada kegiatan karya wisata gitu. Ini dilaksanakan setiap 1 semester sekali dan di akhir semester gitu ketika puncak tema. Yang kedua itu ada kegiatan pengajian ketika PHBI gitu atau peringatan Hari Besar Islam. Dan kegiatan-kegiatan ini tuh
melibatkan orang tua secara langsung gitu. Jadi ada baiknya juga kegiatan seperti ini itu dilaksanakan untuk bonding antara sekolah dan juga orang tua gitu. Dan yang terakhir itu mengenai kegiatan belajar di rumah. Seperti yang udah saya singgung sebelumnya, yaitu mengenai percakapan dua arah via WA group gitu. Ini juga untuk pemantauan belajar di rumah itu dilaksanakan melalui WA group gitu. Jadi perlibatan secara umum ketika memantau belajar di rumah, guru itu bisa memantau perkembangan anaknya itu melalui WhatsApp group. Yang kedua mengenai perlibatan dalam permasalahan kekerasan pada anak. Dalam permasalahan kekerasan pada anak ini di RA Ansarullah tidak ada kasus kekerasan yang signifikan gitu. Maka dari itu untuk kegiatan perlibatan pada permasalahan kekerasan juga tidak terlalu menonjol gitu. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu ada pemantauan kondisi anak dan juga kegiatan pendampingannya gitu. Dari kedua kegiatan ini juga tidak ada kegiatan yang dikhususkan untuk memantau kekerasan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemantauan kondisi anak. Jadi untuk pemantauan kondisi anak, baik itu fisik, psikis, sikap, dan lain sebagainya itu hanya dilakukan ketika akan mulai pembelajaran. Dan ini guna untuk melihat kesiapan anak gitu. Mungkinkah ada permasalahan anak mengenai emosi atau moodnya kurang baik dan lain sebagainya, itu kan tentu akan mengganggu proses pembelajaran anak selama di sekolah gitu. Dan hal itu biasanya teratasi secara langsung ketika guru itu menanyakan gitu bagaimana kabar anak-anak, apakah ada keluhan dan lain sebagainya. Dan terkadang orang tua juga sering memberikan informasi secara langsung gitu. Jadi sebelum guru itu menanyakan kabar anak, kadang orang tua itu memberitahu gitu bahwa anak ini tadi gini. Misalnya ada tadi sempat jatuh gitu, jadi nangis dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk pemantauan kondisi anak ini tidak dilaksanakan secara khusus gitu, karena memang selama pemantauan kondisi juga ini anak-anak itu tidak pernah ada masalah yang serius gitu. Dan yang kedua untuk kegiatan pendampingan, karena memang tidak ada kasus kekerasan yang sangat besar ataupun yang sangat fatal gitu ya. Jadi kekerasan ini tuh bisa kita katakan sebagai kenakalan anak pada umumnya gitu. Ketika main ada anak yang dorong-dorongan, ketika main juga ada anak-anak yang nggak sengaja kesenggol dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya langsung diselesaikan juga gitu, memberikan pengertian pada anak dan juga orang tuanya gitu. Kadang orang tua ada yang mengadu gitu, anaknya tadi bilang ke saya gitu, ada anak yang nakal sama anak saya gitu, dan itu dijelaskan secara langsung oleh oleh gurunya ke orang tua gitu, bagaimana kejadian sebenarnya. Dan hal itu, pendampingan itu tidak secara luas gitu diadakan dalam sosialisasi mengenai kekerasan itu, jadi hanya sebatas komunikasi secara langsung saja gitu. Yang ketiga mengenai perlibatan dalam pendampingan media anak usia dini. Jadi di sini ada pengadaan media dan juga penggunaan media gitu. Jadi di RA Ansarullah ini sebenarnya tidak ada perlibatan secara langsung dari orang tua, baik itu dalam pengadaannya ataupun penggunaan medianya gitu, pemantauan penggunaan media di anak gitu. Dan dalam pendampingan media ini seluruhnya dilakukan oleh sekolah, dari pihak sekolah. Pengadaan medianya seperti LKA, APE, dan media-media belajar lainnya, media-media bermain lainnya, itu semua diadakan oleh sekolah. Dan begitu pun ketika orang tua memberikan buku cerita ataupun mainan di rumah, itu tidak terlalu dipantau oleh pihak sekolah gitu. Jadi baik itu pengadaan media atau penggunaan media pembelajaran bagi anak itu sangat tidak ada
kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak gitu, baik sekolah dan juga orang tua. Yang keempat mengenai perlibatan dalam pendidikan berkebutuhan khusus. Jadi ketika saya mengobservasi di era Ansarullah itu tidak ada anak-anak yang berkebutuhan khusus di kelas itu gitu. Jadi selama kegiatan observasi itu, jadi tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan berkebutuhan khusus gitu. Namun ketika saya wawancara dengan pihak sekolah, ada di tahun-tahun sebelumnya anak yang berkebutuhan khusus masuk di kelas gitu. Dan dari pihak sekolah tidak ada diskriminasi sama sekali, mulai dari kegiatan, ikut terlibat, pemenuhan kebutuhannya disamaratakan, dan juga pengadaan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus juga disediakan gitu. Namun pihak sekolah juga mengadakan pemantauan secara khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu, terutama bagi orang tuanya gitu. Orang tuanya sering dilaksanakan komunikasi gitu, perkembangannya bagaimana, di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana gitu. Jadi perlibatan orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini memang lebih sering terjalin gitu. Yang kelima ada mengenai perlibatan dalam penyelarasan pendidikan baik di rumah dan juga di lembaga. Di era Ansarullah sendiri, untuk kegiatan penyelarasan di rumah itu diadakan secara langsung gitu. Jadi dalam pemberian PR gitu, komunikasi dengan orang tuanya, pemantauan pemberian tugas gitu. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan di rumah gitu, kegiatan belajar di rumah dan lain sebagainya yang dikerjakan di rumah itu secara langsung dikomunikasikan melalui WA group gitu. Jadi sebenarnya dari sekolah sendiri itu ketika anak-anak di sekolah, guru itu sudah memberikan tugas itu gitu. Untuk misalnya anak-anak ada PR nih, guru itu menjelaskan kepada anak-anak, kita kasih PR ya, kalian belajar mengenai ini misalnya, atau hafalan hadis dan lain sebagainya gitu. Itu diberikan secara langsung kepada anak. Dan juga ketika bubar sekolah itu juga disampaikan secara langsung kepada orang tua. Dan tidak lupa juga informasi tersebut diingatkan kembali melalui WA group gitu. Jadi untuk perlibatan dalam penyelarasan pendidikan ini memang dilaksanakan baik secara langsung ataupun secara daring. Untuk perlibatan pendidikan di lembaga sendiri itu tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ataupun orang tua untuk bisa menyelaraskan pendidikannya gitu. Jadi pendidikan di rumah dan juga di lembaga itu tidak ada kegiatan secara khusus gitu. Jadi kegiatan untuk penyelarasannya itu hanya laporan berkala gitu. Jadi laporan berkala itu dengan rapor gitu, dengan raport yang diberikan setiap semester gitu. Selain itu juga kalau untuk pemantauan perkembangan tiap harinya itu memang dilaksanakan melalui WA group gitu. Tapi selain itu, misalnya ada buku pedoman orang tua gitu, agar orang tua tuh bisa melaksanakan kegiatan ke orang tuaan dan juga ke sekolah, itu tidak ada di era Ansarullah. Lalu juga mengenai kelompok studi orang tua dan juga pendidik untuk membahas perkembangan anak atau membahas pembelajaran dan lain sebagainya, itu juga tidak ada. Lalu kehadiran orang tua gitu agar melihat bagaimana pembelajaran yang terjadi di sekolah gitu pada anak-anaknya itu juga tidak dilaksanakan gitu. Jadi untuk penyelarasan pendidikan di lembaganya sendiri itu hanya melalui laporan berkala, yaitu rapot per semester. Yang selanjutnya ada perlibatan dalam kegiatan kreatif gitu. Nah, untuk kegiatan kreatif ini saya bagi menjadi dua, ada kegiatan anak, orang tua, dan juga pendidik. Dan yang kedua ada kegiatan orang tua dan juga pendidik.
Nah, untuk yang pertama, kegiatan anak, orang tua, dan pendidik, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada beberapa, diantaranya kegiatan karya wisata gitu. Nah, kegiatan karya wisata ini kan dilaksanakan setiap 1 semester sekali, artinya di kegiatan puncak tema gitu. Nah, kegiatan ini tentunya melibatkan orang tua dan juga anak secara langsung. Dimana ketika kegiatan karya wisata, artinya anak-anak itu dituntut untuk bisa memahami gitu apa yang ada di kegiatan karya wisata itu dengan kreativitasnya. Lalu ada kegiatan lain seperti kegiatan akhir tahun, pentas seni, lomba kreativitas, itu juga sering melibatkan anak dan juga orang tua. Nah, untuk lomba kreativitas sendiri dari pihak sekolah itu jarang mengadakan gitu. Jadi biasanya lomba-lomba itu dilaksanakan dari pihak pusat, pihak kecamatan, pihak kabupaten gitu. Pokoknya dari pihak-pihak di luar, kecuali lomba-lomba dalam Agustusan gitu. Dan itu juga termasuk ke kegiatan kreatif di PAUD. Untuk kegiatan orang tua dan juga pendidik, di sini saya bagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada kegiatan informal dan juga kegiatan kreativitasnya. Nah, untuk kegiatan informal sendiri itu kreativitasnya itu untuk kegiatan kreativitasnya itu tidak terlalu menonjol gitu. Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kreativitas orang tua gitu. Jadi kegiatan kreativitasnya sendiri gitu dilaksanakan itu ketika kegiatan akhir ketika wisuda dan juga kenaikan kelas gitu anak-anak. Orang tua juga sering menampilkan kreativitasnya di panggung gitu. Ada yang karaoke, ada yang main peran, ada yang tari dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hasil observasinya itu mengenai pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Nah, untuk kegiatan pengembangan sendiri saya bagi menjadi 2, ada kegiatan edukasinya dan juga ada kegiatan evaluasi pengembangan. Untuk kegiatan edukasi sendiri itu bisa dengan seminar, bisa dengan sosialisasi dan lain sebagainya yang mengharuskan, yang memberikan edukasi kepada orang tua sendiri sebagai orang yang terlibat dalam pendidikan anak usia dini ataupun masyarakat. Nah, untuk tahun ini ketika saya observasi itu tidak ada kegiatan yang seperti itu gitu. Namun di tahun sebelumnya, di tahun 2022 ada kegiatan yang melibatkan masyarakat dan juga orang tua dalam edukasi mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini gitu. Jadi di tahun ini tidak dilaksanakan gitu untuk sosialisasi atau seminar atau pembinaan mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini atau kegiatan edukasi untuk orang tua dan juga masyarakat gitu. Untuk kegiatan evaluasi pengembangannya sendiri, di RA Ansarullah itu tidak ada kegiatan secara rutin untuk membahas evaluasi mengenai kualitas kinerja guru gitu, ataupun kualitas pembelajarannya, ataupun di luar itu ada kualitas perkembangan anaknya gitu. Tidak ada dilaksanakan secara khusus gitu. Namun dalam perencanaan atau evaluasi perencanaan program-program kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan ada sesekali gitu, tapi tidak dikhususkan. Misalnya ketika orang tua itu diadakan rapat gitu, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ada kegiatan rapat yang memang dilaksanakan memang 3 kali dalam 1 semester gitu. Dan di sana aspirasi orang tua itu dikeluarkan gitu. Misalnya dalam kegiatan akhir tahun, ada yang pengen akhir tahunnya itu rekreasi aja, nggak usah ada kegiatan pentas seni, atau nanti di pentas seninya diadakan kegiatan ini dan lain sebagainya gitu. Itu diadakan di rapat gitu. Jadi ada kegiatan evaluasi program dan juga perencanaan kegiatan untuk kedepannya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi dari hasil observasi saya di RA Ansarullah mengenai pelibatan orang tua dan juga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini.
Kita bahas mengenai permasalahannya terlebih dahulu. Sebenarnya permasalahan di sini itu sudah sangat jelas ya, bahwa orang tua ini kurang dilibatkan dalam pemberian edukasi gitu. Pemberian edukasi mengenai pendidikan anak, karakter anak, kecerdasan anak, pokoknya yang bersangkut paut dengan dunia-dunia anak gitu. Jadi dari pihak sekolah tidak memfasilitasi, ataupun dari pihak orang tua dan masyarakat juga tidak memberikan, tidak mengadakan secara khusus kegiatan tersebut gitu. Jadi mengakibatkan orang tua itu hanya berpikiran anaknya itu disekolahkan untuk pintar baca, untuk pintar menulis, dan untuk pintar berhitung gitu. Karena itu emang tuntutan dari sekolah dasarnya gitu. Keluar PAUD itu harus bisa calistung. Makanya orang tua itu banyak menuntut kepada pihak sekolah untuk difokuskan saja calistung gitu, tanpa memikirkan pendidikan yang seharusnya di pendidikan anak dini itu seperti apa, perkembangannya itu seperti apa, kecerdasan yang sedang berkembang di usia anak itu seperti apa gitu. Jadi memang masih kurang pemahaman mengenai edukasi dunia anak di orang tuanya itu sendiri gitu. Hal ini juga didasari karena masalah orang tua yang sulit diajak diskusi gitu. Orang tua yang sulit berkomunikasi, tidak terlalu komunikatif dengan sekolah gitu. Jadi hanya beberapa orang tua yang bisa speak up, yang bisa mengungkapkan idenya, keinginannya gitu. Dan kebanyakan komunikasi yang didapat sekolah dari orang tua itu lebih kepada keluhan gitu. Keluhan anaknya itu belum bisa baca, keluhan anaknya itu belum bisa nulis, belum bisa berhitung, ataupun kejadian-kejadian ketika anak bermain gitu. Ada anak yang terbentur dan lain sebagainya gitu. Jadi permasalahan itu tuh memang dipacu dari tidak efektifnya komunikasi gitu. Jadi orang tuanya itu tidak komunikatif, dari pihak sekolahnya juga tidak mengadakan acara atau forum diskusi mengenai pendidikan anak yang seharusnya. Tentunya untuk saran dan solusi dari permasalahan tersebut, tentunya dari pihak sekolah harus bisa mengambil langkah untuk bisa merangkul orang tua gitu. Jadi rapat itu bukan hanya perihal membahas program-program sekolah saja, tapi merangkul gitu untuk bisa lebih mendekatkan orang tua pada sekolah gitu. Bukan hanya bondingnya saja, tapi pada kegiatan-kegiatan kreativitasnya, kegiatan-kegiatan yang beredukasi gitu. Jadi meskipun orang tua di sana itu mungkin pada sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin lebih mengutamakan di rumahnya gitu, entah mungkin itu dengan pekerjaan rumah ataupun mengurus lain sebagainya di rumah. Jadi lebih baik itu dimanfaatkan untuk sesi edukasi gitu. Jadi saran ataupun solusi itu lebih diperbanyak diskusi. Tidak harus tidak harus yang besar acaranya, atau seperti seminar atau pembinaan dan lain sebagainya, tapi adakan diskusi secara rutin, minimal sebulan sekali atau pas di puncak tema gitu. Laporkan perkembangan anak, sekaligus selipkan edukasi mengenai pendidikan anak di sana gitu. Nah, untuk tindak lanjut dari permasalahan itu, sekolah ingin memberikan ruang lebih gitu untuk orang tua welcome ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan hanya ajang formal saja gitu, menyekolahkan anak bisa belajar berhitung, menulis, dan juga membaca. Lalu sudah kegiatannya, bukan hanya itu saja, tapi tindak lanjutnya mungkin nanti ke depannya ketika rapat di awal
itu akan langsung berdiskusi mengenai edukasi pendidikan gitu untuk orang tuanya juga gitu, sekaligus pemaparan program-program yang sudah terencana dari sekolah. Dan dari situ juga bisa direncanakan juga kegiatan-kegiatan rapat selanjutnya atau pertemuan-pertemuan selanjutnya, pemantauan-pemantauan selanjutnya mengenai aspirasi dari orang tua. Kegiatan apa saja yang bisa menguatkan orang tua, mengikat orang tua terhadap pendidikan anak gitu. Untuk kesimpulannya, jadi di RA Ansarullah ini tidak banyak kegiatan yang melibatkan orang tua dan juga masyarakat mengenai pendidikan ya. Selain kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dicanangkan oleh sekolah itu sendiri gitu, program-program terbiasa yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri gitu. Jadi nggak ada program di luar itu ataupun program-program yang direncanakan secara khusus untuk pendekatan atau kegiatan bersama orang tua, bersama masyarakat itu sendiri gitu. Dan permasalahan yang terjadi itu karena kurangnya partisipasi dari orang tua gitu. Jadi komunikasi antara pendidik dan juga orang tua itu yaitu hanya sebatas orang tua dan juga guru gitu. Jadi pembahasannya itu hanya perihal pembelajaran aja gitu. Pembelajaran di sekolah, bagaimana anak bisa berkembang membacanya, menulisnya, berhitungnya gitu. Jadi hanya sebatas itu saja gitu. Karena itulah diharuskan gitu di RA Ansarullah itu lebih diperbanyak edukasi mengenai pemahaman pendidikan bagi anak gitu kepada orang tua, karena memang edukasi bagi orang tua itu sendiri itu sangat minim gitu di RA Ansarullah gitu. Banyak kegiatan yang memang seharusnya ada di sekolah gitu, seperti parenting ataupun diskusi mengenai penyelarasan pendidikan di lembaga dan juga di sekolah, di lembaga dan juga di rumah itu masih kurang gitu. Jadi yang perlu ditindaklanjuti tentunya dari permasalahan komunikasi gitu, komunikasi dua belah pihak, walaupun sering terjalin gitu ya melalui WA group gitu, tapi tidak ada forum yang mewadahi itu gitu. Jadi hanya sebatas komunikasi via WhatsApp grup gitu, komunikasi secara langsung, bisa kita katakan hanya sebagai ngobrol biasa saja gitu, tidak dilaksanakan secara khusus gitu, membahas bagaimana permasalahan yang seharusnya diselesaikan bersama gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perlibatan antara orang tua, masyarakat, dan juga sekolah mengenai pendidikan anak usia dini di RA Ansarullah ini masih sedikit, masih perlu ditingkatkan gitu untuk menunjang pendidikan anak itu sendiri gitu. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai hasil observasi tentang perlibatan orang tua masyarakat di lembaga pendidikan anak usia dini di RA Ansarullah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.